dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya dalam kesempatan yang baik pagi hari ini. Harapan dan doa saya kiranya kita semua senantiasa sehat, tetap semangat, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu selalu baik bagi kita semua. Amin. Sahabat YouTube yang diberkati oleh Tuhan, di kesempatan yang baik pagi hari ini, saya akan menyajikan sebuah topik atau sebuah informasi bagi kita semua terkait dengan peristiwa yang terjadi di ibu kota negara, khususnya di DKI Jakarta. Dan topik saya pada kesempatan ini ialah arogansi DPR dibayar nyawa ojek online. Sekali lagi, arogansi DPR dibayar nyawa ojek online. Sahabat YouTube yang diberkati oleh Tuhan, negeri kita dalam beberapa hari terakhir ini menampakkan wajah yang memilukan, wajah yang sangat menyedihkan. Negeri kita, bumi pertiwi, saat ini sedang menangis, dirundung duka oleh karena kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh penguasa. Sungguh bukanlah kebijakan-kebijakan yang pro kepada rakyat. Kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh penguasa selalu berpihak kepada penguasa itu sendiri. Dan ujung-ujungnya yang paling dirugikan, yang paling menderita, yang paling sengsara dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh penguasa adalah masyarakat, rakyat kecil. Ini merupakan satu ironi yang terjadi di negara demokrasi dan di negara yang baru saja mensyukuri kemerdekaan yang ke-80 tahun. Setelah kita merayakan kemerdekaan yang ke-80 tahun, wajah negeri kita tidak menampilkan sebagai sebuah wajah yang benar-benar bangsa yang merdeka. Wajah yang ditampilkan oleh negara bangsa yang baru saja merayakan 80 tahun kemerdekaan adalah wajah yang penuh dengan air mata, wajah yang penuh dengan penderitaan, wajah yang penuh dengan tekanan-tekanan sosial, tekanan-tekanan politik, tekanan-tekanan ekonomi yang eskalasinya dari sehari ke sehari terus semakin meningkat dan bertambah berat beban kehidupan yang dialami oleh anak negeri. Sahabat YouTube yang diberkati oleh Tuhan, kemarin merupakan demo yang sangat besar terjadi secara khusus di ibu kota. Demo yang berjilid-jilid dimulai dari Pati, kemudian berlangsung sampai ke DKI Jakarta dan berlangsung di berbagai tempat secara serentak pada hari kemarin. Sungguh merupakan suatu reaksi kemarahan, reaksi ketidakpuasan dari anak negeri kepada kebijakan-kebijakan penguasa yang tidak pro rakyat. Kebijakan-kebijakan yang mencekik leher rakyat, sementara para penguasa berjoget menari-nari di atas derita rakyatnya. Padahal mereka adalah karyawan masyarakat yang dipercayakan untuk melakukan hal-hal demi kepentingan rakyat, demi kemaslahatan rakyat Indonesia. Tetapi justru mereka tidak lagi berpihak kepada rakyat. Justru mereka berpihak kepada kepentingan diri dan kelompoknya sendiri. Sehingga demo-demo yang terjadi hari-hari ini merupakan wujud nyata dari perlawanan rakyat terhadap arogansi DPR yang tunjangannya begitu tinggi sebulan. Ini gaji mereka cukup tinggi, sementara UMP sangat jauh sekali, sangat kecil sekali. Kalau kita hitung UMP di Indonesia hanya 3,5 juta dibandingkan dengan anggota dewan, jauh sekali.
melebarnya luar biasa. Sehingga demonstrasi yang dilakukan merupakan wujud dari ketidakpuasan anak negeri terhadap penguasa yang saat ini sedang berkuasa. Nah, sahabat YouTube yang diberkati oleh Tuhan, buntut dari apa yang terjadi, dari arogansi, kesombongan dari anggota dewan, rakyat kecil dibenturkan dengan aparat keamanan. Aparat keamanan menjalankan tugas dan fungsi mereka. Rakyat, masyarakat melakukan tuntutan haknya kepada negara. Yang berhadapan di lapangan adalah aparat keamanan dengan rakyat. Sementara anggota DPR, mereka ada di ruangan yang ber-AC. Mereka nyaman, mereka aman, seakan telinga mereka tuli, hati nurani mereka buta, tidak lagi terbuka kepada jeritan anak negeri. Mereka berlindung di balik dinding gedung yang tebal. Mereka berlindung di balik atap rumah yang kokoh. Mereka berlindung di balik atas nama kehormatan Dewan yang mulia. Sementara masyarakat kecil berhadapan dengan aparat keamanan. Dan ujung dari semuanya itu, kerusakan fasilitas umum tidak bisa dihindari. Bentrokan, kericuhan tidak bisa dihindari. Sampai larut malam dan sampai hari ini, demonstrasi masih terus dilakukan. Dan yang paling miris adalah adanya korban nyawa dalam demonstrasi kemarin. Karena itu, sahabat YouTube, mari kita berdoa untuk negeri kita. Mari kita berdoa untuk pemerintahan kita yang belum setahun menjalankan tugas mereka. Mari kita berdoa kepada Tuhan supaya anggota dewan yang terhormat, mereka insaf, mereka bertobat, dan mau kembali berpihak kepada rakyat yang memilih mereka sebagai wakilnya. Kita berharap supaya kematian dari ojek online itu membuka mata nurani mereka, supaya mereka tidak arogan. Apalagi salah satu anggota DPR dengan pongah mengatakan bahwa orang yang menyerukan untuk bubarkan DPR adalah orang yang paling tolol sedunia. Sahroni itu anggota DPR yang arogan dan perlu dipecat. Dia berpikir dia yang paling hebat sehingga dia mengatakan kepada rakyatnya sebagai rakyat yang tolol sedunia. Dia adalah seorang anggota dewan tetapi nuraninya sangat kerdil. Mata hatinya tertutup. Dan itulah arogansi anggota DPR. Makanya tagar bubarkan DPR menjadi hal yang begitu luar biasa di media sosial. Dan wajar saja jika tagar itu bubarkan DPR terus bergaung sampai dengan hari ini. Kenapa? Karena memang anggota DPR yang terhormat itu, mereka tidak lagi menjalankan apa yang menjadi tugas mereka bagi kemaslahatan rakyat. Nyawa ojek online merupakan puncak yang harus dibayar mahal karena arogansi dari anggota dewan. Ini Bumi Pertiwi sedang menangis. Hari ini diinformasikan bahwa akan ada demonstrasi lanjutan. Jakarta mulai bergejolak. Kemacetan di mana-mana terjadi. Dan rakyat DKI Jakarta was-was, cemas, takut, khawatir, dan berbagai efek emosi negatif lainnya. Karena memang DKI Jakarta adalah barometer ekonomi Indonesia.
kalau DKI Jakarta mengalami kerusuhan, ricuh, efek yang berdampak paling utama adalah efek ekonomi. Ya, terima kasih untuk Good Father ya. Kalau saya yakin kejadian 98 akan terulang kembali cepat atau lambat. Ya, kita berharap itu jangan terjadi. Kita berharap demikian. Tetapi kalaupun itu terjadi, maka kita harus siap menghadapi kenyataan. Setuju, Indrayani, Saroni memang tidak pantas duduk di DPR. Pecat saja dari DPR, manusia sakit jiwa itu. Betul sekali, setuju. Karena dia tidak punya hati. Dia tidak punya rasa empati. Tidak punya rasa simpati dengan penderitaan rakyat Indonesia. Wajar sebenarnya rakyat bersuara untuk bubarkan DPR. Karena DPR tidak lagi berdiri bersama dengan rakyat. DPR sudah membuka jurang yang sangat jauh dengan rakyat. Sehingga kalau rakyat berkata bubarkan DPR itu wajar. Tetapi sebagai seorang anggota DPR yang mulia, yang terhormat, harusnya dia tidak berkata bahwa orang yang menyerukan bubarkan DPR adalah orang yang tolol sedunia. Itu pernyataan arogansi. Pernyataan yang tidak ada empatinya dengan rakyat. Ya. Ya, kita berharap demo hari ini adalah demo yang damai. Ya, kita berharap. Dan kematian ojek online merupakan suatu duka yang kita alami semua. Itulah dampak ketika aparat keamanan dibenturkan dengan rakyat hanya untuk anggota dewan yang terhormat. Mereka tidak ada yang turun. Mereka tidak ada yang keluar. Mereka diam. Tetapi aparat keamanan dengan rakyat, dengan sipil berbenturan. Dan nyawa ojek online itu sia-sia. Sahabat YouTube yang diberkati oleh Tuhan. Tapi kita bersyukur bahwa Kapolri, Bapak Listio Sigit, sudah turun langsung untuk menyampaikan turut berduka cita dan meminta maaf kepada publik, kepada keluarga besar ojek online, kepada keluarga dari korban, bahkan kepada rakyat Indonesia. Peristiwa itu terjadi pada hari kemarin, Kamis tanggal 28 Agustus malam. Nama dari tukang ojek online itu adalah Afan Kurniawan. Dia tewas dilindas rantis Brimob yang tengah melintas dalam pengamanan demo di Jakarta. Kapolri merespon cepat peristiwa tersebut. Tengah malam Kapolri langsung menemui keluarga korban dan menyampaikan permohonan maaf. Bayangkan, gara-gara arogansi DPR, rakyat protes karena kenaikan tunjangan yang cukup besar, nyawa ojek online melayang. Padahal dia adalah tulang punggung keluarga. Betapa duka yang dialami oleh korban, oleh keluarga korban. Ini sesuatu yang perlu kita waspadai. Karena bisa jadi ujung dari gelombang demonstrasi ini. Kita berharap peristiwa 98 tidak terulang. Dan kita juga berharap tidak ada lagi korban, tidak ada lagi korban jiwa yang akan berjatuhan. Ini kita berharap supaya hari ini yang direncanakan usai sholat Jumat, ada demo besar dengan long march yang panjang. Karena itu sahabat YouTube, luangkan waktu 2-3 menit untuk menaikkan doa kepada Tuhan bagi negeri kita, bagi bangsa kita, bagi pemerintah kita, bagi rakyat kita.
supaya Indonesia damai, Indonesia aman, ekonomi bisa tumbuh, kita semua bisa dengan leluasa bekerja, beraktivitas. Memang tuntutan buruh dalam demo kemarin supaya pajak itu tidak mencekik rakyat. Bayangkan, anggota DPR sendiri mereka tidak bayar pajak. Padahal gaji mereka begitu besar, tapi mereka tidak bayar pajak. Bayangkan. Sedangkan kita yang bekerja keras, berusaha, berjuang, malah kita yang bayar pajak. Sementara mereka dengan tunjangan sekian besar yang diterima, pajak mereka nggak ada. Apakah ada keadilan? Tentu. Dengan status seperti itu, maka tidak ada keadilan. Rakyat yang bekerja setengah mati dituntut, ditarik pajaknya yang begitu besar. Sedangkan anggota dewan yang terhormat dengan gaji yang begitu besar, mereka sendiri bebas tidak bayar pajak. Ini sebuah ironi di negeri kita ini. Sahabat YouTube yang diberkati oleh Tuhan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan permintaan maaf atas kendaraan taktis Rantis Brimob yang menabrak tukang ojek online. Sigit menegaskan bahwa pihaknya telah memerintahkan jajarannya untuk segera mengambil langkah penanganan. Memang itulah tugas seorang pimpinan tertinggi dalam kepolisian. Dikatakan, saya sangat menyesal terhadap insiden yang terjadi dan mohon maaf sebesar-besarnya atas peristiwa ini. Begitu penyampaian dari Pak Sigit dalam keterangan tertulis pada hari Kamis 28 Agustus yang lalu. Kapolri mengatakan dirinya sudah memerintahkan Kapolda untuk mencari keberadaan korban dan memastikan penanganan medis bersama tim dari Pusdokes dan Karumkit Polri. Selain itu, Pak Sigit juga menginstruksikan Divisi Propam untuk turun tangan. Diinformasikan saat ini saya meminta Kapolda untuk segera mencari keberadaan korban dan segera mengambil langkah yang diperlukan bersama tim dari Pusdokes dan Karumkit Polri. Saya juga sudah perintahkan Kadif Propam untuk menindaklanjuti dan melakukan langkah terhadap peristiwa yang terjadi. Itu pernyataan yang disampaikan oleh Pak Sigit sebagai Kapolri yang bertanggung jawab atas situasi yang terjadi pada hari kemarin. Sekali lagi saya mohon maaf kepada korban dan seluruh keluarga korban dan juga seluruh keluarga besar ojol. Demikian pernyataan dari Kapolri karena peristiwa di mana tukang ojek online itu dilindas oleh mobil pengamanan Brimob. Kapolri juga sudah bertemu dengan keluarga dari sopir ojek online. Kapolri tampak memeluk salah satu anggota keluarga. Ini terjadi di RSCM Polri, ya, dini hari tadi. Pukul berapa ya? Tanggal 29 tadi pokoknya subuh, ya. Dan kehadiran Pak Kapolri memberikan satu penguatan kepada keluarga korban. Sahabat YouTube yang diberkati oleh Tuhan, sudah seharusnya, sudah selayaknya memang DPR kita ini dievaluasi. Apakah kita masih butuh DPR? Ataukah kita bubarkan saja DPR ini? Karena memang apa kerja mereka? Apa kontribusi mereka kepada kita? Toh, tetap juga kita yang berjuang sendiri, tetap kita juga yang bekerja sendiri, toh kita juga yang mencari nafkah sendiri. Nggak ada kontribusi mereka kepada kita. Malah kita yang menggaji mereka dengan pajak-pajak yang begitu tinggi.
Ya, memang sesama satu kelompok nggak bakal kena hukum. Ya itulah di negara kita ini. Ya, maka perlu kita melakukan reaksi-reaksi yang terukur, ya. Dan kita berharap bahwa demo yang berlangsung bisa membawa sesuatu yang lebih baik. Tapi kalau demo justru merugikan kita, perlu dievaluasi juga, ya. Jadi sahabat YouTube yang diberkati oleh Tuhan, Kapolri menyatakan berduka atas insiden yang menimpa Afwan Kurniawan. Dan Pak Kapolri berjanji akan mengusut tuntas insiden tersebut. Memang ketika video pendek yang viral di media sosial memperlihatkan mobil Brimob itu dengan kecepatan tinggi, sementara tukang ojek online ini tidak punya kesempatan untuk menghindar dan akhirnya terlindas. Amuk massa begitu luar biasa sehingga mobil Brimob itu terus berjalan dan akhirnya ojek online itu tutup usia, meninggal dunia. Sebagai sesama anak bangsa, mari kita mengucapkan turut berbelasungkawa, turut berduka cita kepada keluarga korban yang ditinggalkan. Dan lebih luas lagi, kita juga turut berduka cita untuk keluarga besar ojek online. Kita berharap bahwa peristiwa ini tidak akan terulang lagi. Kita berharap Kapolri dan semua jajarannya melakukan tindakan hukum yang terukur dan bertanggung jawab kepada keluarga yang ditinggalkan oleh tukang ojek online itu. Kita turut berduka cita atas peristiwa yang terjadi dan itu merupakan harga yang sangat mahal terhadap arogansi anggota DPR. Dan karena itu sahabat YouTube, khususnya yang ada di Jakarta, kita tetap waspada, tetap berjaga-jaga, tetap berdoa. Situasi saat ini sedang tidak baik-baik dan kita berharap tidak terlalu lama situasi ini karena memang situasi seperti ini sulit diprediksi. Dan kita berharap Presiden Republik Indonesia yang belum setahun pemerintahannya bisa mengamankan situasi, bisa bekerja sama dengan semua elemen bangsa agar situasi di negeri kita ini bisa pulih dan ekonomi bisa meningkat. Kita tahu bahwa harga-harga saat ini sedang melonjak tinggi. Beras harga naik. Gula, telur, dan sebagainya mulai merangkak naik. Dan memang begitulah situasi di negeri kita. Kalau ada kondisi-kondisi krusial, maka harga-harga ikut naik. Ini merupakan persoalan tersendiri di bangsa kita. Oleh sebab itu, tetap solid kita sebagai anak negeri. Sebagai masyarakat, tetap solid. Dan semoga keselamatan bangsa kita terjamin. Demikian sahabat YouTube yang bisa saya informasikan buat kita semua pada kesempatan ini. Dan kiranya demo hari ini tidak ada korban. Demo hari ini biarlah berjalan dengan baik. Tidak ada perusakan fasilitas umum. Tidak ada bentrok antara para pendemo dengan aparat keamanan. Peristiwa semalam, kematian tukang ojek online menjadi pelajaran penting bagi demo hari ini. Baik bagi masyarakat yang melakukan unjuk rasa, melakukan demonstrasi, maupun bagi aparat keamanan, kepolisian, Brimob, TNI, bisa mengambil pelajaran dari peristiwa semalam.
agar tidak ada lagi korban jiwa yang meninggal akibat demonstrasi yang terjadi. Dan kita berharap, sekali lagi kita berharap, anggota DPR Republik Indonesia boleh insaf, boleh bertobat, dan tidak hanya memikirkan kepentingan diri mereka sendiri. Ketika kalau kita telusuri gaji dari anggota DPR itu ratusan juta sebulan. Jadi dari total jumlah anggota DPR RI 500-an orang, kalau satu orang saja gajinya 400-an juta. Bayangkan sebulan berapa triliun untuk menggaji anggota DPR. Berapa banyak anggaran negara yang habis hanya untuk menggaji anggota DPR. Dan mereka tidak bayar pajak. Rakyat yang dicekik lehernya dengan nilai pajak yang tinggi. Ini ketidakadilan. Kita berharap supaya anggota DPR RI mereka bisa insaf dan bertobat. Demikian sahabat YouTube, tetap waspada, jaga kesehatan, selamat melanjutkan aktivitas, dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih untuk jempolnya, terima kasih untuk komentar-komentarnya, terima kasih sudah mengikuti live pada pagi hari ini. Semoga kita hari ini semua urusan kita dilancarkan, diberkati, dibuat berhasil beruntung oleh Tuhan. Sampai bertemu dalam live selanjutnya. Tuhan Yesus berkati dan shalom untuk kita semua. Amin.